Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi sejarah dan perkembangan akuntansi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki pemaparan materi. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ahmad Baihaqi dengan 3 digit NIM terakhir 020, Felicia Artamevia 027, Naurah Alivia Putri Wicaksono 180, Afina Farica dengan 212, dan yang terakhir Naila Putri Amanda dengan 320. Evolusi pembukuan berpasangan. Evolusi pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping merupakan sistem pencatatan akuntansi yang mencatat setiap transaksi ke dalam dua sisi, yaitu debit dan kredit. Sistem ini berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan akan pencatatan keuangan yang lebih rapi, seimbang, dan dapat dipercaya. Double entry bookkeeping menjadi dasar penting dalam akuntansi modern karena mampu membantu pengendalian keuangan serta pengukuran kinerja usaha secara lebih akurat. Sejarah awal akuntansi. Praktik pencatatan akuntansi telah dikenal sekitar 3000 sebelum Masehi dan digunakan oleh berbagai peradaban kuno seperti Kaldea, Babilonia, Mesir, Cina, dan Yunani. Pada masa itu, pencatatan terutama digunakan untuk keperluan pemerintahan, perpajakan, dan pengelolaan sumber daya. Namun, sistem pencatatan ini masih bersifat sederhana dan belum terstruktur seperti saat ini. Perkembangan pembukuan yang sistematis memerlukan beberapa persyaratan dasar, yaitu seni menulis, aritmatika, kepemilikan pribadi, uang, kredit, perdagangan, dan modal. Kontribusi lokal Pacioli. Perkembangan besar dalam sejarah double entry bookkeeping tidak terlepas dari peran Luca Pacioli, seorang biarawan Fransiskan dari Italia. Sistem ini sering disebut sebagai pembukuan Italia karena berkembang luas di kalangan perdagangan Italia. Catatan awal menunjukkan bahwa pembukuan berpasangan sudah digunakan di Genoa pada tahun 1340. Kontribusi utama dari Luca Pacioli adalah mendokumentasikan dan menyebarkan sistem tersebut melalui bukunya pada tahun 1494 berjudul Summa de Arithmetica Proportionality. Dalam karyanya, Pacioli menjelaskan penggunaan debit dan kredit, perhitungan laba secara periodik, serta penutup buku. Melalui publikasi ini, sistem double entry dapat dipelajari dan diterapkan secara lebih luas. Perkembangan pembukuan berpasangan. Pada abad ke-16, double entry bookkeeping berkembang pesat di Eropa dan mulai digunakan sebagai standar pencatatan keuangan. Seiring berkembangnya organisasi dan aktivitas bisnis, sistem ini terus mengalami penyempurnaan. Beberapa perkembangan penting meliputi pengenalan jurnal khusus untuk berbagai jenis transaksi, penyusunan laporan keuangan periodik, penerapan sistem double entry pada berbagai jenis organisasi, penggunaan akun persediaan terpisah, dan perkembangan akuntansi akibat pertumbuhan perusahaan besar seperti S India Company yang mendorong kebutuhan audit, akuntansi biaya, serta konsep akrual dan periodisitas. Selanjutnya, saya akan membahas perkembangan prinsip akuntansi di Amerika Serikat. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana prinsip akuntansi berkembang melalui 4 fase utama. Sebelum kita menjelaskan tentang keempat fase utama perkembangan akuntansi di Amerika Serikat, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang perkembangan akuntansi di Amerika Serikat itu sendiri. Prinsip akuntansi di Amerika tidak langsung berbentuk secara sistematis. Perkembangannya dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, krisis besar seperti Great Depression, serta kebutuhan perlindungan investor. Belcowi membagi perkembangan ini menjadi 4 fase utama. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang keempat fase perkembangan utama tersebut. Keempat fase utama tersebut antara lain yang pertama, Management Contribution Phase pada tahun 1900 hingga 1933, dilanjut dengan Institutional Contribution Phase pada tahun 1933 hingga 1946. Dilanjut Professional Contribution Phase pada tahun 1959 hingga 1973 dan Politicization
Contribution Base pada tahun 1973 hingga sekarang. Keempat fase ini menunjukkan pergeseran dominasi kekuatan dalam pembentukan prinsip akuntansi dari manajemen, pemerintah, profesi, hingga kelompok kepentingan politik dan ekonomi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang manajemen contribution base yang mana pada tahun 1900 hingga 1933 perkembangan prinsip akuntansi masih berada dalam tahap awal dan belum memiliki standar resmi yang terstruktur. Praktik akuntansi pada masa ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan manajemen perusahaan. Penyelesaian masalah akuntansi sering dilakukan secara ad hoc atau yang artinya disesuaikan dengan kebutuhan sesaat tanpa kerangka teori yang jelas. Selain itu, fokus utama perusahaan saat itu adalah meminimalisir pajak dan stabilisasi laba atau income smoothing. Laba keuangan belum sepenuhnya diarahkan untuk melindungi kepentingan investor, melainkan lebih sebagai alat internal manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa pada fase ini, akuntansi masih bersifat fleksibel dan belum memiliki fungsi publik yang kuat. Selanjutnya adalah Institutional Contribution Base, yang mana pada tahun 1933 hingga 1946. Fase ini dimulai setelah terjadinya Great Depression pada tahun 1929 yang menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan menurunkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan. Krisis tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntansi sebelumnya terlalu fleksibel dan kurang transparan. Sebagai respon, pemerintah Amerika Serikat membentuk Securities and Exchange Commission atau SEC pada tahun 1934. Dan lembaga ini bertugas mengawasi pasar modal dan memastikan perusahaan menyajikan laporan keuangan yang andal dan jujur. Pada periode ini juga dibentuk Commit and Accounting Procedure atau CIP yang mulai menerbitkan Accounting Research Bulletins sebagai pedoman praktik akuntansi. Dengan demikian, prinsip akuntansi mulai distandarisasi dan tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Fokus utama bergeser menjadi perlindungan investor dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Fase yang ketiga yaitu Professional Contribution Base pada tahun 1959 hingga 1973. Pada fase ini, profesi akuntan mulai mengambil peran utama dalam pembentukan standar melalui pembentukan Accounting Principles Board atau APB. Tujuannya adalah menciptakan standar yang lebih sistematis dan memiliki dasar teori yang jelas. Namun APB menghadapi kritik karena masih memberikan banyak alternatif metode akuntansi sehingga mengurangi konsistensi laporan keuangan. Selain itu, otorisasinya dianggap kurang independen karena terlalu dekat dengan kepentingan profesi. Akibatnya, fase ini dinilai sebagai upaya profesionalisasi yang belum sepenuhnya berhasil. Dan fase yang keempat atau fase yang terakhir yaitu Politicization Contribution Base pada tahun 1973 hingga sekarang. Sejak tahun 1973, pembentukan standar akuntansi memasuki fase yang lebih politisi dengan dibentuknya Financial Accounting Standard Board atau FASB. Lembaga ini jika kita melihat pola besarnya, terjadi pergeseran kekuasaan dalam pembentukan prinsip akuntansi yang awalnya didominasi manajemen, kemudian pemerintah, lalu profesi akuntan, hingga akhirnya menjadi arena politik dan kepentingan publik. Balkowi menentukan bahwa prinsip akuntansi tidak berkembang secara netral. Ia merupakan hasil interaksi antara faktor ekonomi, sosial, dan politik, dan oleh karena itu memahami sejarah perkembangan prinsip akuntansi membantu kita memahami praktik dan kebijakan akuntansi modern. Dengan demikian, standar akuntansi bukan hanya produk teknis tetapi juga refleksi dari dinamika kekuatan dalam masyarakat. Selanjutnya, mari kita bahas tentang akuntansi dan kapitalisme.
Akuntansi memiliki peran penting dalam perkembangan sistem ekonomi modern, khususnya kapitalisme. Sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga membantu perusahaan dalam mengelola, mengukur, dan mengendalikan aktivitas ekonomi secara lebih sistematis. Beberapa ahli mengemukakan pandangan mengenai hubungan antara akuntansi dan kapitalisme, diantaranya Werner Sambart dan Basil Yamey yang memberikan perspektif berbeda mengenai peran pembukuan berpasangan dalam perkembangan kapitalisme. Beberapa ahli yang mengemukakan pandangan yang berbeda, yang pertama yaitu tesis Somart. Werner Somart berpendapat bahwa pembukuan double entry memberikan kontribusi terhadap perkembangan kapitalisme dikarenakan membantu pengusaha merencanakan dan mengendalikan kegiatan usahanya. Selain itu, memungkinkan pengukuran hasil dan dampak kegiatan ekonomi. Nah, selain itu juga mendukung pemisahan antara pemilik dan perusahaan serta mendorong pertumbuhan perusahaan dan korporasi. Menurut Sambart, sistem pembukuan berpasangan sangat mendukung berkembangnya kapitalisme dikarenakan memungkinkan perusahaan menghitung laba, merencanakan kegiatan usaha, dan pengendalian aktivitas bisnis secara lebih terstruktur. Selain itu, pemisahan antara pemilik dan perusahaan memungkinkan terbentuknya perusahaan besar atau korporasi. Yang kedua adalah pandangan Yamey. Basil Yamey memiliki pandangan berbeda mengenai peran double entry bookkeeping. Nah, menurut Yamey, double entry pada awalnya digunakan sebagai alat pencatatan transaksi. Sistem tersebut belum digunakan secara luas untuk analisis keuntungan dan modal, serta perkembangan kapitalisme tidak sepenuhnya disebabkan oleh sistem pembukuan. Berbeda dengan Somart, Yamey berpendapat bahwa pada awalnya pembukuan berpasangan hanya digunakan sebagai alat pencatatan transaksi, bukan untuk menganalisis keuntungan atau modal secara mendalam. Oleh karena itu, menurutnya perkembangan kapitalisme tidak sepenuhnya disebabkan oleh akuntansi, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan perdagangan. Yang dapat kita simpulkan adalah dari kedua pandangan tersebut dapat disimpulkan akuntansi berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis, sistem pembukuan membantu pengendalian dan pengukuran kinerja usaha, perkembangan akuntansi dan kapitalisme saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Jadi, dari dua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa akuntansi berperan penting dalam mendukung kegiatan bisnis. Namun, perkembangan kapitalisme juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pandangan, teknologi, dan kondisi ekonomi. Relevansi sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi memiliki peranan penting dalam pendidikan, kebijakan, dan praktik akuntansi. Pemahaman sejarah akuntansi membantu memahami praktik akuntansi yang berlaku saat ini secara lebih utuh, karena praktik tersebut merupakan hasil dari proses perkembangan yang panjang. Adapun fungsi sejarah dalam memahami praktik akuntansi. Melalui pemahaman sejarah akuntansi, diperoleh dasar yang lebih baik untuk meramalkan dan mengendalikan perkembangan akuntansi di masa depan. Sejarah menjelaskan alasan ditindakannya praktik dan konsep akuntansi tertentu dalam praktik saat ini. Lalu akuntansi sebagai respons terhadap lingkungan sosial. Praktik akuntansi terbentuk sebagai respons terhadap kebutuhan sosial dan perubahan lingkungan. Perubahan kondisi ekonomi, struktur sosial, dan kebutuhan masyarakat mendorong berkembangnya praktik dan konsep akuntansi. Selanjutnya, ruang lingkup kajian sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi merupakan studi mengenai evolusi pemikiran, praktik, dan institusi akuntansi sebagai tanggapan terhadap perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan kebutuhan masyarakat. Hubungan timbal balik akuntansi dan lingkungan. Sejarah akuntansi tidak hanya menggambarkan perkembangan teknik pencatatan, tetapi juga membahas pengaruh timbal balik antara akuntansi dan lingkungannya. Lingkungan bisnis dan struktur ekonomi membentuk praktik akuntansi pada suatu periode tertentu. Lalu ada sejarah akuntansi sebagai warisan dan dasar kebijakan. Sejarah akuntansi dapat dipandang sebagai warisan akuntansi yang berkontribusi terhadap pembentukan perspektif dan kebijakan akuntansi yang berlaku saat ini. Adapun peran sejarah dalam evaluasi praktik akuntansi. Dalam konteks kebijakan, pemahaman sejarah memungkinkan penilaian yang lebih baik terhadap praktik akuntansi yang sedang berjalan melalui perbandingan dengan metode dan pendekatan yang digunakan di masa lalu. Singkatnya, relevansi sejarah akuntansi terletak pada kemampuannya menghubungkan praktik akuntansi masa lalu dengan praktik yang berlaku saat ini melalui perbandingan historis. Perbandingan tersebut memungkinkan penilaian yang lebih objektif terhadap efektivitas, kelemahan, serta implikasi berbagai metode akuntansi sehingga memberikan landasan konseptual bagi pengembangan praktik dan kebijakan akuntansi di masa depan. Isu akuntansi internasional.
Isu akuntansi internasional merupakan permasalahan akuntansi dalam konteks lintas negara yang berkaitan dengan perbedaan praktik, prinsip, dan standar akuntansi. Perbedaan tersebut muncul karena setiap negara memiliki lingkungan ekonomi, sistem hukum, serta kondisi sosial yang berbeda, sehingga praktik akuntansi berkembang secara tidak seragam. Adapun contoh dari isu akuntansi internasional yang pertama yaitu perbedaan standar dan praktik akuntansi antar negara. Perbedaan standar dan praktik akuntansi antar negara ini berkaitan dengan perbedaan dasar pengukuran dan pengakuan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Variasi tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum dan peran pemerintah dalam pengaturan akuntansi, sehingga kebijakan akuntansi yang diterapkan antar negara tidak selalu sama. Perbedaan ini menyebabkan informasi keuangan disajikan dengan pendekatan yang berbeda dan menyulitkan keterbandingan laporan keuangan secara internasional. Yang kedua yaitu kesulitan perbandingan laporan keuangan internasional. Laporan keuangan internasional sulit dibandingkan karena adanya perbedaan metode pengukuran, pengakuan, dan juga pengungkapan akuntansi antar negara. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan penilaian kinerja dan posisi keuangan perusahaan menjadi tidak sebanding meskipun aktivitas ekonominya serupa. Kondisi ini mengurangi kemampuan laporan keuangan dalam memberikan informasi yang andal bagi pengguna lintas negara. Isu yang ketiga yaitu kebutuhan harmonisasi standar akuntansi. Harmonisasi standar akuntansi diarahkan untuk menyelaraskan perbedaan antara prinsip dan juga praktik akuntansi antar negara tanpa menghilangkan karakteristik lingkungan nasional. Penyelarasan ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi dan juga keterbandingan laporan keuangan sehingga informasi akuntansi dapat digunakan secara efektif dalam pasar internasional. Isu yang keempat yaitu pengaruh lingkungan nasional terhadap praktik akuntansi. Lingkungan nasional mempengaruhi pembentukan dan juga penerapan praktik akuntansi melalui sistem hukum, tingkat campur tangan pemerintah, dan juga kondisi ekonomi suatu negara. Faktor-faktor tersebut menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan, sehingga praktik akuntansi mencerminkan karakteristik dan juga kebutuhan lingkungan tempat akuntansi tersebut berkembang. Isu yang kelima yaitu tantangan akuntansi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional menghadapi kompleksitas akuntansi akibat perbedaan mata uang, sistem pelaporan, dan juga regulasi akuntansi di berbagai negara. Kondisi ini akhirnya menuntut penyesuaian kebijakan akuntansi agar laporan keuangan dapat disusun secara konsisten dan tetap mencerminkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan akuntansi berawal dari kebutuhan manusia untuk mencatat dan mengendalikan aktivitas ekonomi yang mendorong lahirnya sistem pembukuan berpasangan sebagai fondasi akuntansi modern. Seiring meningkatnya kompleksitas kegiatan ekonomi, berkembang pula prinsip dan standar akuntansi khususnya di Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh kebutuhan pasar dan profesi. Akuntansi kemudian berperan penting dalam mendukung sistem kapitalisme melalui penyediaan informasi keuangan bagi pengambilan keputusan. Pemahaman terhadap sejarah akuntansi juga menjadi relevan untuk menjelaskan munculnya isu akuntansi internasional akibat perbedaan lingkungan ekonomi, hukum, dan juga budaya antar negara yang mempengaruhi keseragaman pelaporan keuangan.